Bayi dilempar dari atap. Apa yang kalian rasakan ketika melihat seorang bayi dilempar dari atap setinggi 15 meter? Terdengar mengerikan, bukan? Tapi ini bukan aksi berbahaya sembarangan, melainkan bagian dari tradisi kuno di India yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi ini dilakukan oleh beberapa komunitas di negara bagian Maharashtra dan Karnataka, terutama di kuil-kuil tertentu. Dalam ritual ini, bayi yang berusia beberapa bulan hingga 2 tahun dilempar dari puncak kuil lalu ditangkap dengan kain lebar yang dipegang oleh orang-orang di bawahnya. Tradisi ini dipercaya membawa keberuntungan, kesehatan, dan kehidupan yang sejahtera bagi sang anak. Ritual ini dipercaya membuat anak mereka tumbuh kuat dan dilindungi dari mara bahaya. Meskipun ritual ini telah menjadi bagian dari budaya turun-temurun, banyak pihak yang menentangnya karena alasan keselamatan. Pemerintah India bahkan pernah mencoba melarangnya, tetapi beberapa komunitas masih mempertahankannya sebagai bagian dari warisan spiritual mereka. Sarung tangan semut peluru. Di pedalaman hutan Amazon Brazil, ada sebuah ritual ekstrim dari suku Satremawe. Tradisi ini dikenal sebagai sarung tangan semut peluru, sebuah ujian keberanian yang gak biasa. Ketika sudah cukup umur, para pemuda suku Satremawe harus memasukkan tangan mereka ke dalam sarung tangan yang dipenuhi semut peluru, serangga dengan gigitan paling menyakitkan di dunia. Kabarnya rasa sakitnya bisa 30 kali lebih sakit daripada sengatan lebah. Tapi ini bukan sekedar tantangan iseng. Ritual ini adalah bagian dari upacara kedewasaan. Seorang anak laki-laki baru dianggap sebagai pria sejati setelah berhasil menahan gigitan mengerikan ini selama beberapa menit. Bahkan harus mengulanginya hingga 20 kali sepanjang hidupnya. Berburu malam di Bhutan. Dulu di negara Bhutan ada tradisi unik yang disebut bomena atau berburu malam. Bukan berburu hewan ya, melainkan tradisi mencari cinta dengan cara yang gak biasa. Di beberapa desa di Bhutan, para pemuda akan menyelinap ke rumah gadis yang mereka sukai pada malam hari. Loh, buat apa bang? Jadi nanti si pemuda bakal ngobrol sama si gadis dengan tujuan mengenal lebih jauh, dan siapa tahu mungkin bakal jodoh. Tapi ada tantangannya. Jika mereka ketahuan oleh keluarga gadis, si pemuda bakal dipaksa menikahi si gadis, terutama jika mereka sudah menghabiskan malam bersama. Dulu ini adalah cara yang dianggap romantis dan wajar dalam budaya setempat. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, tradisi ini mulai ditinggalkan, terutama di daerah perkotaan. Taipusam. Taipusam adalah tradisi keagamaan yang diadakan di sebuah festival Hindu yang dirayakan oleh komunitas Tamil di India, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Taipusan adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Murugan, dewa perang dalam mitologi Hindu. Tapi yang membuat festival ini begitu unik adalah ritual ekstrim yang dilakukan para umatnya. Mereka menjalani perjalanan panjang menuju kuil sambil membawa kavadi, yaitu persembahan berupa struktur besar yang dipikul di bahu. Enggak hanya itu, banyak peserta juga menusukkan benda tajam seperti paku, tombak kecil, atau kawat ke tubuh mereka, bahkan hingga menembus pipi dan lidah. Ajaibnya, mereka melakukannya tanpa menunjukkan rasa sakit sama sekali. Ini karena mereka berada dalam kondisi trans spiritual, sebuah bentuk pengabdian yang luar biasa kepada Dewa Murugan. Nggak boleh ke kamar mandi setelah menikah. Bayangkan kalian baru aja menikah dan bahagia bersama pasangan, tapi ada satu aturan unik yang harus kalian jalanin, yaitu nggak boleh ke kamar mandi selama 3 hari 3 malam. Ini adalah tradisi nyata dari suku Tidong di Kalimantan, Indonesia. Dalam budaya mereka, pengantin baru dilarang menggunakan kamar mandi, yang artinya tidak boleh buang air kecil, buang air besar, bahkan mandi. Tradisi ini dipercaya membawa keberuntungan dan menjaga pernikahan tetap harmonis. Jika dilanggar, konon rumah tangga mereka bisa mendapat musibah atau bahkan perpisahan. Untuk memastikan mereka menaati aturan ini, keluarga akan mengawasi dan memberi makan serta minuman dalam jumlah terbatas. Setelah 3 hari 3 malam, pasangan diperbolehkan menggunakan kamar mandi dan kembali ke kehidupan normal. Ritual ini melambangkan kesabaran, kesetiaan, dan komitmen dalam menjalani pernikahan. Makan jenazah. Suku Yanomami di Amazon memiliki ritual pemakaman yang sangat unik. Daripada mengubur jenazah, mereka justru memakan sisa-sisa tubuh orang yang telah meninggoy. Tradisi ini bukanlah tindak kanibalisme biasa, melainkan bagian dari ritual suci yang disebut endokanibalism, yaitu memakan tubuh orang yang sudah meninggoy sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jadi jenazah bakal dikremasi, lalu abu serta sisa tulangnya dicampur dengan pisang yang difermentasi sebelum akhirnya dikonsumsi oleh anggota keluarga. Hal ini dilakukan agar jiwa orang yang meninggoy akan tetap hidup dalam tubuh dan jiwa keluarganya. Dalam budaya Yanomami, membiarkan tubuh membusuk atau dikubur dianggap sebagai hal yang tidak terhormat. Dengan tradisi ini, mereka memastikan bahwa roh orang yang telah pergi tetap menjadi bagian dari komunitas mereka. Fama Diana. Kalau biasanya ritual pemakaman diiringi dengan isak tangis kesedihan, di Madagaskar mereka melakukan pemakaman dengan riang gembira, bahkan sampai menari-nari.
Ritual ini bernama Famadiana. Ritual unik dari Madagaskar yang juga dikenal sebagai Throwing of the Bones atau membalikan tulang. Tiap setahun sekali, keluarga akan menggali kuburan jenazah leluhur mereka, lalu membungkusnya dengan kain baru sebagai bentuk penghormatan. Mereka juga bakal menari, berpesta, bahkan membawa jenazah tersebut ikut menari bersama. Salah satu suku di Madagaskar, suku Malagasy, percaya bahwa leluhur mereka masih memiliki hubungan erat dengan dunia ini dan dapat membawa berkah. Dengan merawat jenazah dan menghidupkan kembali momen kebersamaan, mereka menunjukkan cinta dan rasa hormat yang mendalam. Setelah prosesi selesai, jenazah dikembalikan ke makam untuk dikubur kembali. Bagi orang luar, tradisi ini mungkin terasa aneh, tetapi bagi masyarakat Madagaskar, ini adalah perayaan cinta, keluarga, dan ikatan spiritual yang tak terputus oleh kematian. Festival Gerewol. Di Afrika ada sebuah ajang di mana para pria bersaing memikat hati wanita dengan kecantikan mereka. Ajang ini bernama Festival Gerewol. Biasanya dalam budaya lain, wanita yang berdandan untuk menarik perhatian pria. Tapi di suku Wodabi, justru para pria yang berdandan secantik mungkin untuk memenangkan hati calon pasangan mereka. Mereka mengenakan pakaian tradisional berwarna mencolok, melukis wajah mereka dengan pola yang indah, dan bahkan memakai eyeliner untuk membuat mata mereka lebih besar dan menawan. Lalu, mereka akan ikut dalam kompetisi menari, di mana mereka tersenyum lebar, menggoyangkan tubuh, dan menunjukkan gigi seputih mungkin. Karena di budaya mereka, gigi putih adalah simbol daya tarik. Para wanita Wodabi nantinya akan memilih pria paling tampan dan karismatik untuk dijadikan sebagai pasangan. Itulah beberapa tradisi yang unik dan ekstrim di dunia. Next bahas apa lagi nih? Tulis di komentar ya. Terima kasih.